Rugi kita menyimpan salah orang, saudara-saudara. Rugi kali kita. Ampuni dan ampuni. Yesus tidak ada seorang mengaku di dalam waktu dia disalib. Tidak ada mengaku, Tuhan aku salah, aku enggak. Tapi Tuhan bilang ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu. Kadang-kadang mengampuni itu begitu, udahlah, nggak tahu dia apa yang disebutkan itu. Kita ampuni, lepaskan dari hati kita. Dan kita lihat nanti hari-hari baik. Coba Pak Manusong, Matius berapa ini? Matius apa Lukas? Ya, Matius. Coba kita lihat, belajar kita mengampuni. Nggak usah nunggu mengaku lah, udahlah saya ampuni. Ya, bahkan 7 kali 7 kali dia salah, udah ampuni saja. Ya, mari saudara-saudara, 20 berapa ini? Matius 23 coba Pak Manusong silakan. Oh, Matius 5 ayat 23. Iya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada. Belajar kita mengampuni, saudara-saudara. Ya. Besar sekali rahasia pengampunan ini. Silakan Pemangsa 5:23. Demikian sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, iya, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, iya, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, terus, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, iya, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Iya, 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Iya, masih hidup di bumi ini, masih di tengah jalan terus. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Iya, saudara-saudara. Ya, jadi jangan sampai yang kita sakiti berseru sama Tuhan. Dia berseru-seru, lalu dilemparkan. Hidup kita akan menjadi susah. Menyerahkan ke dalam pembantunya dan dalam penjara, diajar, dia diarahkan kepada kesusahan. Tapi dari kita, ampuni, saudara-saudara. Ya, ketaatan mendatangkan mujizat. Hari-hari ini saudara-saudara, ketika kita mau melihat mujizat dalam hidup kita, percaya. Hanya satu saja, ketidakpercayaan menghambat mujizat dalam hidup kita. Terakhir dulu Matius 15:58. Percaya dan taat. Kalau tidak percaya nggak pernah melihat mujizat. Dan selalu dibilang itu kebetulan saja itu. Dia nggak percaya itu mujizat Tuhan. Matius 15 ayat 58. Ya, Matius 15 mana ada di ini. Ya, di tempat itu tidak terjadi mujizat karena mereka nggak percaya. 58 pasal 13 maksud saya. Matius 13 ayat 58. Karena ketidakpercayaan. Nggak percaya. Nggak mungkin. Mana mungkin. Kebetulan aja itu. Nggak percaya dan nggak pernah melihat mujizat. Dan orang macam begini nggak pernah percaya sama Tuhan. Dan hidupnya akan terhilang selama-lamanya. Silakan 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka. Iya, ketidakpercayaan mereka. Tidak banyak mujizat diadakannya di sana. Iya. Di situ. Tidak dilakukannya banyak mujizat di situ, saudara-saudara. Ayo hari-hari ini. Apapun keadaan saudara, banyak halangan-halangan, masalah-masalah kita, percaya sama Tuhan. Engkau lakukan mujizat. Kalau saya banyak bicara tentang sangat luar biasa, saudara-saudara. Dulu tetangga kita yang samping ini kan melempari kita dulu, diajak masyarakat ini masih di situ dulu. Ayo kita lempari dia. Diajak teman saya tetangga ini. Tetangga saya itu bilang jangan, baik itu pendeta itu. Ayo kita laporkan. Tetangga itu pindah, saudara-saudara. Sekarang yang samping itu teman kita dari Nias itu orang Kristen juga menempati. Nggak jemu-jemunya saya berdoa, Tuhan lingkungan kami ini. Kalau di sini engkau ada, engkau bisa kirimkan orang-orang percaya di sekitar saya. Tahu-tahu aku tanya anaknya, kau Kristen? Iyalah Pung, katanya. Siapa namamu? Si Murni. Marga apa kau? Marga Kristen kan? Iya Pung. Coba. Yang samping ini lagi terus kita doakan. Yang lain-lain. Mana-mana yang penghalang itu. Seperti Firaun, lihat mujizat tapi keras hati. Nggak selamat saudara-saudara. Ya, kalau kita lihat mujizat percaya taat. Firaun beda. Mujizat bukan membawa hidupnya baik. Mujizat menghancurkan bangsanya, menghancurkan anak-anak sulungnya habis sampai dia sendiri pun habis. Bukannya nggak melihat mujizat, melihat mujizat, tapi nggak percaya, nggak taat.
Dua ini saudara-saudara. Kalau saudara melihat mujizat, saudara makin percaya, makin taat kepada Tuhan. Dampaknya seperti Petrus, anak-anaknya, keluarganya, sampai orang lain, sampai kepada kita, dampaknya sangat besar. Tapi coba lihat Firaun, mujizat setiap hari. Ya, lihat lalat begini, lihat air darah, lihat apa, mujizat. Ketika dibilang sama Musa, Musa doakan supaya lalat ini jangan lagi ada di sini. Udahlah, aku doakan. Besok lagi, biarkan umatku beribadah ya Firaun. Enggak. Ya, udah, kalau kau enggak biarkan nanti akan dibikin penghukuman Tuhan dari begini. Ya, biarkan saudara-saudara. Enggak. Jatuh begitu ada penghukuman. Oh, doakan saya lagi Firaun, Musa. Besok boleh kalian beribadah. Terus berulang-ulang lihat mujizat. Tapi enggak pernah percaya. Enggak pernah taat. Selalu jadi penghalang bagi bangsa Israel untuk beribadah. Risikonya saudara-saudara, anak sulungnya mati, anak sulung hewannya mati. Ya, hancur semua saudara-saudara, anak sulungnya. Ya, semua anak sulung mulai dari istana, semua anak sulung mati, menangis semua, nggak ada rumah tanpa tangisan. Coba kalau anak sulung, kalau ayah itu anak sulung mati, kalau ibunya anak sulung mati, anaknya sulung mati. Coba kalau 3 sulung-sulung itu mati di rumah itu. Mungkin ada yang nggak sulung, nah itulah menangisi. Aduh gimana ini? Mama saya rupanya anak sulung mati, ayah saya anak sulung mati, abang saya anak sulung mati, hewan kita semua yang sulung mati. Ketika itu bangsa Israel menangis, sudah melihat mujizat, tapi keras hati. Melihat mujizat, tidak percaya dan tidak taat. Penghukuman saudara-saudara. Kalau kau melihat mujizat hari ini, percayalah, taatlah sama Tuhan. Supaya kau tengok dampaknya bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, masa depanmu. Kalau kau lihat mujizat tapi terus mengeraskan hati, jadi penghalang dalam ibadah bangsa Israel, dampaknya kepada anaknya, kepada bangsa Israel, bangsa Mesir, habis-habisan mereka. Coba hari ini, ya, ketaatan mendatangkan mujizat.